Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara bisa langsung dimulai, nggih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, yang kami hormati narasumber dari Setdijen Pautdikdasmen, Bapak atau Mas ini, Mas Henry Gunawan Adi. Beliau ini salah satu tim pengembang PMP Pusat. Kemudian serta yang kami hormati Bapak Anang Prasetyo MPD. Beliau ini juga salah satu Fasnas PMP dari LPMP Jawa Timur. Serta Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya staf dari Seksi Sistem Informasi. Sudah, oke, makasih ya. Halo, saya staf dari Seksi Sistem Informasi yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan juga ada Ibu Luna selaku host kegiatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan susunan acara untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah doa, kemudian sambutan oleh PLT Kepala LPMP Jawa Timur, dan menuju ke acara utama yaitu materi oleh narasumber. Setelah itu kami juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta daring untuk diskusi di sesi tanya jawab setelah materi selesai. Dan kemudian sebelum ke acara penutup, nanti akan ada sesi testimoni oleh peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa peserta kegiatan BIMTEK Percepatan Pengumpulan Rapor Mutu Sekolah Angkatan 2 ini terdiri dari unsur pejabat dinas, koordinator pengawas, operator PMP Dinas dan Capdin, sekaligus operator sekolah dari jenjang SD sampai SMK di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan acara ini nanti akan dilaksanakan hingga pukul 12 siang. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, hingga kita semua bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan ini. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan pengarahan oleh PLT Kepala LPMP Jawa Timur, yang sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, kami persilahkan. Terima kasih, monggo, Pak Toto. Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Fungsi untuk Sistem Informasi, Pak Mariono. Yang saya hormati para narasumber, baik dari pusat maupun dari internal LPMP. Yang saya hormati teman-teman host dan juga para panitia. Yang saya banggakan teman-teman peserta BIMTEK atau kegiatan percepatan pengumpulan data mutu dari Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka lewat daring dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kegiatan kita ini ini kelihatan nggak, Mbak? Tayang share screen saya kelihatan ini yang kelihatan Bapak. Bapak Ibu, bahwa progres kirim data di wilayah Jawa Timur kita itu kalau seluruh Indonesia itu urutan yang ke-18 ya. Ini per tanggal 20 Juli. Nah, Bapak Ibu sekalian, total satuan pendidikan di Jawa Timur itu ada 27.529. Nah, sampai dengan tanggal 20 Juli kemarin itu
91% yang masuk atau sekitar 25.255. Nah, ini terbagi dari jenjang SD Bapak Ibu, dari 19.153 sekolah itu 18.191 atau 94% yang mengumpulkan. Kemudian jenjang SMP itu dari sekitar 4.768 itu ada 85%,40 yang sudah masuk, yang sudah sinkron ya Bapak Ibu. Kemudian SMA itu 82% dan SMK 78%. Nah Bapak Ibu sekalian, hasil progres hitung rapot wilayah Jawa Timur ini per tanggal 20 Juli tahun 2020 kita masuk pada urutan 15 dengan secara keseluruhan Jawa Timur itu baru 68,79%. Ini untuk tingkat SD 71%, ini rata-rata Jawa Timur ya. Kemudian SMP itu 66% dan SMA SMK masing-masing 63% dan 56%. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berupaya untuk melakukan percepatan ya, percepatan. Ini hasil verbal tahap pertama dan ini tahap pertama, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian mendorong kita untuk melakukan percepatan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pagi hari ini kita harapkan nanti teman-teman peserta bisa mendapatkan pencerahan dari para narasumber, khususnya yang dari Jakarta, yang akan membantu kita untuk mungkin mengevaluasi kenapa pengumpulan data mutu di Jawa Timur masih belum bisa 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan kami kegiatan pagi hari ini nanti bisa mendorong pengumpulan data mutu lebih bagus lagi, artinya progresnya makin bagus. Nah, khusus pada pagi hari ini Kota dan Kabupaten Mojokerto yang menjadi peserta kegiatan. Ini Bapak Ibu, nanti kita mungkin bisa melihat bagaimana progres yang dicapai oleh Kota dan Kabupaten Mojokerto. Ini contoh hasil verbal tahap yang kedua ini Bapak Ibu, oleh pengawas, kemudian verbal dari kepala sekolah, dan yang kirim raport mutunya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami atas nama lembaga LPMP Jawa Timur berharap kerjasama dalam kaitan pengumpulan data mutu ini makin bisa kita tingkatkan. Bapak Ibu, kami mohon maaf tidak bisa berlama-lama dari kegiatan ini karena bersamaan dengan kegiatan ini saya juga ada kegiatan rakor dengan kementerian, sehingga Bapak Ibu saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita selalu dikarunia kesehatan oleh Allah dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Toto yang telah memberikan arahan, sambutan, dan informasi kepada kita semua terkait progres rapor mutu di wilayah Jawa Timur saat ini. Dan Bapak Ibu perlu kami ingatkan bahwa untuk peserta nanti akan ada fasilitas pulsa yang akan dikirim ke nomor HP aktif prabayar. Maka mohon kerjasamanya untuk mengisi link registrasi yang telah kami sediakan di kolom chat J. Akan tetapi jika sudah mengisi, mohon tidak perlu mengisi 2 kali. Oke, selanjutnya adalah sesi materi oleh Mas Hendri Gunawan Ardi dari Setdijen Pautdipdasmen. Dipersilahkan. Monggo Mas Hendri. Halo. Ya. Ya. Sampun, monggo. Untuk share materinya dari sana apa dari saya? Dari Mas Hendri langsung. Oh gitu, sebentar ya. Oke. Sebentar 2 menit, Mbak. Siap, oke. Ini di kolom chat juga
ada yang bertanya nih ya, kalau nomornya pasca bayar, mohon diganti menjadi prabayar, nggih, Bapak Ibu. Jika sudah terlanjur, atau mungkin ada revisi untuk nomor, saged di kolom chat, nanti saya rekapnya, saya ganti manual. Mbak Maya, Nggih? saya ngisi registrasi enggak? Kalau untuk narasumber nanti, Pak. Saya ya japri. Ngipun. Nggih. Ahmad Waras kalau tangane ditutup no kamera. Pripun? Pak Waras lho, tangan iku kamera gede. Pak Waras. Lahir wonge. Oh, nggih. Videonya mungkin, Pak. Iya. Macet. Selamat pagi, Bapak Ibu Pagi. semua. Selamat pagi, Mas Hendri. Monggo. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama mengikuti dengan baik sehingga manfaat dan berkahnya kita bisa sama-sama ambil. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini. Ini kabupaten mana ini, Bu? Kabupaten Kota Mojokerto ini, Pak. Mojokerto. Nggih. Alhamdulillah. Untuk SMA SMK-nya ini kabupaten kota, untuk SD-nya kabupaten aja. Mojokerto. Ya, alhamdulillah. Saya bilang Mojokerto aja ya, biar siap. Banyak termasuk. Nggih. Untuk Mojokerto, alhamdulillah kita dipertemukan, bisa silaturahim, bisa bertemu tatap muka, walaupun kita berjauhan ya, Bapak Ibu. Biasanya kan berdekatan paling jauh 10 meter ya. Di depan, Bapak Ibu bareng-bareng di ruangan. Nah, sekarang kita dekat semuanya nih, jauh di mata, dekat di hati. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur, kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kesehatan dan kesempatan serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita juga wajib bersyukur kepada Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari LPMP Jawa Timur yang senantiasa konsisten ini mengejar pencapaian PMP-nya, walaupun sudah nyebrang tahun ini 2019 dan 2020, tapi tetap semangat ya mengadakan acara ini yang memang menjadi tugas dan fungsinya LPMP. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk pembukaan cukup ya. Kalau yang belum kenal mungkin ini saya perkenalkan, dipanggil AA Hendri boleh, terpanggil Mas Hendri boleh, kalau dari Jawa Timur biasanya Mas ya manggilnya. Mas. Atau mau Bapak ya, kalau Bapak kayaknya ketuaan saya ini. Tapi alhamdulillah baru dikarunianya anak 3 ini. Insya Allah mudah-mudahan ada tambahnya nanti. Amin. Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk ke materi, perkenankan kita pemanasan dulu ya. Sebelum kita ke materi inti, kalau nanti materi inti agak serius, nah kita sekarang pagi-pagi ini game dulu lah, sekitar 10 menit sampai jam 9-an mungkin ya. Di ruang chat itu ada, saya share, itu, aduh, udah tenggelam lagi ya, saya tarik lagi ya ke bawah.
Di ruang chat ada saya share itu kuis ya untuk pretest. Biar agak ngelemesin otot-otot otak yang kaku ya, Bapak Ibu. Silakan ikuti pretestnya. Bisa masuk ke halaman app.disquiz.id. Saya coba share screen juga ya, supaya jelas. Bu Maya, mungkin Ya. bisa satu lagi yang akun saya yang AA Henry ini boleh nge-share AA Henry, yang BHJ co-host ya. Siap. supaya bisa share screen ya. Oke. Nah, Sampo sudah? nah ini ya, saya sudah share screen-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login. Ini menggunakan akun Google yang ada. Contoh, ini saya menggunakan akun Google. Kemudian dimasukkan passwordnya. Nah, ini berhasil masuk. Ini produk dalam negeri ya. Mungkin ada banyak produk serupa di online tentang perkuisan ini. Tapi ini produk asli dalam negeri ini. Ya kebetulan tim-tim kita juga yang membuat, sekaligus promosi ini siapa tahu bisa dipakai untuk pembelajaran di sekolah atau di muridnya masing-masing atau di acara-acara BIMTEK, silahkan dipakai gratis. Ini nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu kuis. Di samping ini ada menu kuis. Kemudian masukkan kode yang telah saya share di chat. Ada kodenya O1 Undang-Undang Ekonomi NPY Q3. Nah, ini bisa dimasukkan gitu. Maaf, bentar. Salah. Oh ya, maaf. Kodenya saya perbaiki. Silakan di copy paste Bapak Ibu itunya. Kodenya di chat, silakan. Nah, kalau sudah bergabung Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kuis. Ditekan saja mulai, nanti selesainya sampai dengan 10.30. Ini saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Nah, ini contoh kuisnya 3, 2, 1. Ya, silakan mulai. Ini tinggal dipilih ya, misalkan ini saya kasih contoh satu nih. Apa fungsi dari verbal rapor mutu? Untuk melaksanakan fakta integritas, untuk melaksanakan pengecekan hasil hitung rapor mutu, kemudian untuk menghitung rapor mutu sekolah oleh pengawas, untuk melakukan pengisian instrumen sekolah oleh pengawas. Nah, misalkan jawabannya itu B, nah misalkan ya. Nah, kemudian dilanjut untuk kuis selanjutnya dan seterusnya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu oleh Bapak Ibu sambil saya menunggu sambil menyiapkan materi untuk selanjutnya ya. Jadi saya kasih
hiburan pagi. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan mengikuti kuis yang sudah saya sediakan di chat. Satu lagu ya, biar santai. Biar nggak hening. Nah, Ini nggak terlihat ya Mas? terlihat Bu, nanti sebentar saya ceknya ya. Oke siap. Feedback ini Mas Henry. Sebentar, saya matikan salah satu.
Cukup, Bapak Ibu sudah? Ada yang belum?
Bapak Ibu, gimana? Sambil kita lanjutkan ya. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Bisa diterima suara saya? Bisa? Gimana ya? Ada ya, masih jelas Bisa, ya? sangat Mas Henry, jelas. Monggo. Oke, kita masuk ke ini. Ada yang baru bergabung, soalnya banyak yang baru bergabung nih, nggak apa-apa. Yang baru bergabung silakan disimak chatnya, kemudian silahkan kita sama-sama simak materi berikut. Share screen-nya sudah muncul ya, Bapak Ibu ya? Sudah? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pemaparan materi, mudah-mudahan untuk materi tidak lama ya. Bisa kurang lebih 1 jam lah paling lama. Ini materi, biasanya materi 3 hari ini, Bu. Ringkas jadi 1 jam. Mudah-mudahan kawan-kawan, baik pengawas, operator maupun dinas, bisa mengikutinya dengan baik. Saya pelan-pelan aja ya. Oke, oke. Tadi mengulang sedikit apa yang disampaikan Bapak Kepala. Ini ada progres, mungkin ini ya diambil per hari kemarin. Di sini kita cek, kita bisa saksikan bahwa progres Jawa Timur secara umum itu sekitar 92% yang mengirim atau yang baru melakukan sinkronisasi. Artinya ini dari mulai registrasi kemudian langsung sync itu sudah terhitung. Nah, sedangkan yang sudah selesai betul-betul itu yang sudah menghitung rapor mutu. Makanya kami ada 2 progres di sini, yaitu sekitar 70% atau 19.299 dari 27.000 sekolah. Ini diambil progres 14 Juli ya. Mungkin sekarang udah berubah lagi, berubah jauh. Kemudian untuk Jawa Timur sendiri ada di hari ini di peringkat berapa, Bu? 17 ya. Kemudian untuk ininya sendiri, untuk penghitungan rapor mutu sendiri tadi ya di 70%. Kemudian untuk masih Sidoarjo. Untuk hitung rapor mutu ini Jawa Timur cukup bagus ya di peringkat 14 karena tanggungannya banyak nih. Jawa Timur ini 27.000 sekolah, paling banyak ya, paling banyak kedua setelah Jawa Barat. Kemudian untuk Kota Mojokerto sendiri ini ada di kabupatennya ada peringkat 11, yang paling tingginya Magetan hari ini. Kemudian disusul Jombang dan Kediri. Nah, Mojokerto mudah-mudahan setelah acara ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan seluruhnya dengan baik, karena kalau secara hitungan ini dikit lagi, tinggal 3 sekolah. Bahkan mungkin sekolah-sekolah ini kalau dicek mungkin ada yang sudah nggak aktif atau mungkin belum atau baru operasional. Nah, ini bisa dilakukan percepatan. 3 sekolah lagi untuk Kota Mojokerto. Sedangkan untuk kabupaten, nah ini agak tertinggal jauh ya. Ibarat kalau balapan, ini bukan balapan juga sih sebetulnya. Kalau di peringkat
progres ini sekitar Kabupaten Mojokerto urutan 32 dari 38 kabupaten. Nah, PR-nya masih banyak, ini 75 sekolah lagi. Mungkin ini yang berat-beratnya mungkin. Yang agak jauh-jauh, atau yang susah akses internet. Mungkin ya. Nah, kemudian kami akan jelaskan sedikit alur PMP 2019-2020. Ini memang ada perubahan dari alur sebelumnya di 2016 sampai 18 ini ada cukup perubahannya cukup signifikan ya. Di sisi alur, kalau di sisi aplikasi mungkin sama-sama banyaknya pertanyaannya. Nah, untuk alur saya jelaskan sedikit ya, supaya mungkin ada beberapa teman-teman operator di sekolah atau di dinas yang baru pergantian, nah, gitu ya, baru melakukan pergantian, karena beberapa pikon yang saya ikuti juga banyak yang operator-operator baru, jadi yang lama mohon bersabar mengikutinya. Pertama kita coba cek dari nomor 1 ya, ini adalah prosedur di sisi sekolah. Kalau kita saksikan di sini sekarang responden itu hanya terdiri dari 4 jenis, tidak termasuk pengawas sekarang yang mengisi responden di sekolah. Jadi sekarang hanya guru, siswa, komite, dan kepala sekolah. Ada 4 jenis responden yang mengisi instrumen di PMP di sekolah. Nah, setelah 4 jenis responden ini mengisi, nah kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengecek kelengkapan responden dalam mengisi instrumen. Kalau sudah lengkap, ini bisa langsung masuk ke nomor 3. Kalau belum, nah ini dicek dan perbaiki datanya. Siapa tahu ada kuesioner-kuesioner yang masih terlewat. Nah, kemudian kalau sudah lengkap, ini masuk ke langkah berikutnya, yaitu hitung rapor mutu. Nah, ini yang tadi kita bahas. Hitung rapor mutu itu menandakan sekolah ini sudah selesai mengisi instrumen semuanya, sehingga bisa dihitung. Nah, dihasilkanlah lapor mutu 6 standar. Minus 2, karena semua standar kan ada 8. Minus 2 yaitu standar PTK dan Sarpras sebagian, yang sebagian besar itu yang didapat data dari Dapodik. Nah, setelah dihitung rapor mutu, kemudian dihasilkan rapor mutu sementara, ini kita lakukan sinkronisasi masuk ke nomor 4. Nah, ini sinkronisasi untuk mengirim data rapor mutu ke server. Kemudian di server ini diproses 2 lagi standar, yaitu PTK dan Sarpras, yang estimasinya itu maksimal 7 hari, tapi sekarang lebih ya, ada updatean dari Dapodik sekarang, jadi kita harus mengikuti dan merombaknya, sehingga menyesuaikan perubahan dari Dapodik untuk penghitungan 2 rapor lagi. Nah, ini kalau sudah digabung 8 tambah 2, ini dihasilkan rapor mutu 8 standar yang siap untuk di verbal oleh pengawas. Nah, ini masuk ke langkah 6. Langkah 6 ini adalah verbal rapor mutu sekolah oleh pengawas. Nah, sebelumnya langkah satunya pengawas itu adalah memapping sekolah binaan, karena beberapa sekolah ada yang belum kebagian pengawas ya di sistem PMP ya. Kalau di sistem Tendik atau Dapotendik ini sepertinya sudah diupdate untuk semester ini. Hanya kita mengambil datanya hanya data awal saja di tahun lalu, semester kedua. Jadi untuk perubahan dilakukan di sistem
manajemen PMP atau supervisi bisa. Ini mapping sekolah binaan. Nah, setelah di mapping, jadi pengawas memiliki sekolah binaannya, kemudian mengecek daftar rapor mutu sekolah binaannya. Kemudian kalau sudah ada, sudah selesai dihitung, ini tinggal di verval. Nah, setelah selesai di verval, nanti ada verval itu ada otomatis oleh sistem, ada verval oleh pengawas langsung ya. Kalau otomatis oleh sistem itu biasanya lebih dari 3 minggu tidak di verval, nah ini verval otomatis. Tapi kalau masih belum di verval juga, memang ini tugasnya pengawas sebetulnya, bukan otomatis ya. Karena otomatis itu sama dengan menyetujui semua isinya gitu ya, padahal perlu di verval oleh pengawas. Kemudian masuk ke langkah nomor 7, kalau sudah selesai semua di verval, diisi itemnya, disetujui atau dikoreksi, ini dilakukan langkah nomor 7, yaitu fakta integritas pengawas. Fakta integritas pengawas ini kami sediakan tombol batalkan fakta untuk menganulir atau mengkoreksi kalau ada kiriman baru dari sekolah. Misalkan ada perubahan, perbaikan rapor mutu dari sekolah, minta dikoreksi ulang. Ini fakta integritasnya tinggal dibatalkan dulu, kemudian dikoreksi isiannya, lalu difaktakan lagi gitu ya. Jadi ini kita masih transisi, jadi belum mengikat. Kalau kemarin kan sekali isi sudah ya langsung dikirim, nah sekarang masih bisa koreksi. Nah di sini kemudian setelah di fakta, artinya ini langsung merubah di database karena ini sistemnya online untuk yang aplikasi supervisi mutu. Online jadi langsung merubah di server. Bagaimana cara mengambil hasil verval dari pengawas? Sekolah bagaimana caranya mengambil? Artinya sekolah harus melakukan langkah 8 disinkron untuk menarik data verval mutu oleh pengawas. Nah ini, jadi nggak otomatis Bapak Ibu, karena kan sekolah sifatnya offline. Jadi untuk menarik hasil vervalnya pengawas itu dilakukan sinkronisasi. Itu ya. Setelah sinkronisasi, lakukan langkah nomor 9 yaitu cek verval pengawas, cek ininya isiannya, kemudian kalau ada koreksi dicek datanya. Kalau memang data itu tidak berubah atau tidak berubah, misal tidak tersedia lab IPA untuk SMP atau SMA misalkan, karena tidak tersedia nilainya 0 ya, koreksiannya pengawas itu diminta tolong setujui karena memang kenyataan di sekolah seperti itu gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk cek verval pengawas. Nah, setelah di verval oleh pengawas kemudian minta dikoreksi kembali dan dianggap sudah selesai aktivitas ini lakukan langkah nomor 10 yaitu fakta integritas kepala sekolah. Fakta integritas ini sekaligus menandakan sekolah sudah benar-benar selesai. Nah, ini. Halo, cek. Bisa diterima, Bu? Masih? Bisa, Oh, ya. bisa Mas Henry. Kalau telepon masuk biasanya hilang suaranya. Kemudian setelah nomor 10 yaitu fakta integritas kepala sekolah, artinya sekolah ini sudah selesai ya tadi ya. Sudah selesai melakukan aktivitas PMP ini untuk tahun ini. Kemudian langkah nomor 11 yaitu sinkronisasi data. Mengirim data semua yang tadi berubah atau sudah difaktakan ke sekolah, kemudian cek progresnya di aplikasi manajemen PMP atau di progres di website. Bisa dicek di website. Itu ya untuk alurnya. Ini ada 12 langkah nih ya. Belum kalau ada koreksi berarti nambah ya langkahnya, tambah sinkronisasi soalnya. Kemudian untuk alur data kurang lebih seperti ini di satuan pendidikan dilakukan pemetaan mutu. Ini pemetaan mutu itu hanya sebagian
atau satu tahapan dari proses SPMI secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Jadi kita ini fokus di proses SPMI-nya secara keseluruhan. Nah, ini pemetaan mutu. Pemetaan mutu ini di tulang punggungnya karena dihasilkannya skor awal rapor ini dari sini. Kenapa ini menjadi dependensi untuk langkah selanjutnya yang lain. Nah ini untuk satuan pendidikan setelah selesai mengisi pemetaan 4 jenis responden kemudian diterval oleh pengawas, dihasilkanlah rapor mutu yang masuk ke server PMP, kemudian disuplai juga oleh server Dapodik data-data rapornya. Juga data dukung lainnya seperti UN ini udah merdeka ya sekarang Bu ya. UN. Kemudian UKG juga sudah mati suri, ini sudah lama juga nih diupdate. Kemudian data ban ini bisa mungkin kolaborasi untuk tahun depan dan data rapor lainnya. Digabungkan menjadi satu, kemudian diolah sehingga dihasilkanlah rapor mutu wilayah seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Dihasilkan rapor mutu wilayah, rapor mutu sekolah berdasarkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan tematik. Kemudian nanti disajikan di halaman website untuk kebutuhan analisis, progres, maupun evaluasi. Ini alur aplikasi PMP atau alur pengumpulan data mutu dari sekolah secara umum. Kemudian kita cek perkembangan untuk aplikasi ini di 2019-2020 ini apa saja yang berubah. Pertama, untuk 2016-18 ini semuanya aplikasi ini offline ya. Semuanya offline, kemudian ada website publik untuk informasi, kemudian ada web rapor mutu, dinas, LPMP, dan sekolah juga ternyata bisa ya akses rapor mutu. Nah di 2019 kita mencoba ada offline, ada online, bahkan ada mobile juga, ada APK-nya sempat sebentar ya. Kemudian karena suatu dan lain hal ini untuk yang online dan mobile ini ditutup. Nah, ditutup sementara karena kapasitas baik dari sisi infrastruktur maupun jaringan ini belum mumpuni, sehingga harus dilakukan perbaikan dulu, sehingga kita beralih lagi ke offline semua full. Kemudian ada WPMP publik dan ditambah 2 sekarang Bapak Ibu, ada manajemen PMP untuk dinas dan LPMP dan ada supervisi mutu untuk pengawas. Ini yang kita kembangkan di 2019 sampai 2020. Nah, kemudian apa saja yang berubah? Pertama, sumber data. Data Dapodik. Data Dapodik yang biasanya diperoleh dari lokal, ini 2016-18. Ini di 2019 datanya menggunakan sumber dari server pusat untuk responden guru dan siswa atau semuanya. Guru dan siswa. Untuk komite menginput di aplikasi. Dan capsek ini ya, kurang satu. Kemudian metode kirim datanya, dulu metode kirim data itu hanya satu arah. Artinya tidak bisa mengirim sebelum proses selesai 100% di sekolah, kemudian sekali dikirim. Nah, di 2019 ini menggunakan metode sinkronisasi Dapodik ya. Ini kita bergabung dengan Dapodik, mulai integrasi, sehingga sekarang ini aplikasi mirip-mirip Dapodik, walaupun belum sepenuhnya tergabung di Dapodik. Ya. Jadi, sehingga sekolah ini bisa mengirimkan data tanpa menunggu proses selesai. Jadi bisa dicicil, berapa mengisi, kemudian dikirim dulu, bisa seperti itu. Untuk penyimpanan data, kalau dulu ini berbasis backup data berbasis file, disimpan di lokal. Jadi ada file yang dihasilkan, sehingga bisa dikirim ya, melalui email malah.
Kalau dulu ada yang melalui email, minta tolong dititip, diproses di server ya. Kami repot juga waktu itu. Kemudian sekarang backup data ini berbasis sinkronisasi, jadi datanya tuh pokoknya disimpan di server pusat. Nah ini yang menyebabkan perubahan cukup besar ya. Ini Dapodik 2014 ini dialami sekarang di PMP 2019, kira-kira seperti itulah. Jadi kita yang operator senior ini pasti mengalami hal-hal seperti ini. Jadi nggak aneh istilahnya. Tapi insya Allah recovery-nya sudah cepat ya sekarang. Nanti kita bahas di permasalahan. Kemudian tampilan antar muka. Kalau dulu itu tampilan desktop tidak responsif di mobile atau tablet. Nah sekarang tampilan bisa di mobile atau tablet. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses aplikasinya itu di gadget ya. Kemudian peran pengawas. Untuk peran pengawas tadinya itu mengisi instrumen di aplikasi sekolah 2018 ke belakang. Kemudian 2019-20 ini hanya pengawas ini sebagai verifikator dan validator. Jadi tidak mengisi seluruh instrumen dari awal seperti kepala sekolah. Ini sebagai verifikator saja yang sudah dihasilkan rapor mutunya. Jadi lebih mengena sepertinya. Kemudian untuk integrasi data Dapodik, ini integrasi datanya ini dilakukan di lokal sekolah. Sekarang ada integrasi di server Dapodik dan PMP. Ini kenapa di server? Karena pilihannya data-data yang sudah disinkron, baik di Dapodik maupun PMP itu dirasa sudah yakin betul gitu ya, karena di situ ada fakta integritas Dapodik atau PMP sekarang. Jadi lebih valid dibandingkan kita mengambil dari lokal gitu ya. Kalau lokal kan mungkin baru input sementara nih, belum divalidasi, sehingga belum disinkron ke server. Nah makanya kita memutuskan mengambil integrasinya dari server. Kemudian hitung rapor mutu ini di server pusat, biasanya ini ada jeda waktu untuk menunggu hasil rapor mutu wilayah atau sekolah. Jadi habis ngirim tuh masih tanda tanya ini rapor mutu saya terproses nggak ya? Ada yang udah lama nunggu, tahu-tahu saya ingat banget itu tahun kemarin 2018 itu. Ada yang sekolah-sekolah tuh banyak ya yang sudah nunggu rapor mutunya, ternyata zonk rapornya, nggak terproses karena satu dan lain hal. Nah kalau sekarang, nah ini perubahan yang agak signifikan. Ini rapor mutunya udah bisa diproses di sekolah, gitu ya. Jadi sisa 2 standar lagi di pusat. Itu yang terobosan yang tahun ini. Kemudian untuk struktur aplikasinya sendiri untuk EDS ini untuk kepala sekolah, guru, siswa, komite ini sama, ada login, kemudian entry kuesioner dan panduan. Kemudian untuk kepala sekolah yang diwakili biasanya akunnya ini operator ya. Sekarang kan sedang penertiban akun Dapodik, itu pasti mengimbas ke PMP karena kita menyalin data pengguna itu dari Dapodik. Hati-hati yang belum memakai akun sekolah. Ini ada efeknya nih Bapak Ibu nanti. Yang belum memakai email sekolah ya, masih email pribadi ini mesti ada efeknya nih. Nanti dianggap responden baru ini. Kemudian di akun kepala sekolah ini ada rapor mutu tambahannya, yaitu kemudian sinkron dan panduan serta saran gitu ya. Ini ada yang raise hand nanti ya. Nanti sesi tanya jawabnya. Kemudian untuk aplikasi supervisi sendiri ini digunakan khususnya oleh pengawas, yaitu untuk menghasilkan rekomendasi rapor mutu, mengecek rapor mutunya. Kemudian nanti rekomendasinya ini tahap selanjutnya ya, mungkin di tahun ini atau tahun depan.
Jadi rapor mutu supervisi ini sekarang eksklusif untuk pengawas. Ini aplikasi yang disediakan untuk pengawas. Walaupun di beberapa kasus itu saya temukan pengawasnya juga minta diawasi. Nah, maksudnya gimana, Mas Hendri? Maksudnya sekolahnya tuh disuruh ngawasi diri sendiri gitu ya. Tolong diisikan saja kira-kira. Nah itu seperti itu tolong diperbaiki ya. Tidak disarankan seperti itu. Kalau bisa pengawas ini walaupun memang menggunakan IT sekarang ini ya memang zamannya gitu ya. Jadi kita harus mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman sekolah yang kira-kiranya dikasih akun pengawas, Pak ini tolong di verbal ya Pak ya, gitu. Itu ya kira-kira. Jadi ya tapi kalau memang terpaksa karena di sana susah akses atau tidak ada internet, ya baru itu dipersilakan. Tapi sebaiknya verbal rapor mutu oleh pengawas. Nah di sini ada data registrasi pengawas ya untuk memapping sekolah binaan, kemudian ada rapor mutu sekolah binaan untuk mengecek rapor mutu sekolah binaannya. Kemudian supervisi untuk melakukan kunjungan, jadi mengisinya itu di hasil kunjungannya itu di sistem, baik penjadwalan maupun hasil kunjungannya. Kemudian verbal data mutu, nah ini yang kita bahas sekarang, yaitu setelah dihasilkan rapor mutu, dihitung rapor mutu, disinkron, nah ini harusnya masuk ke aplikasi supervisi di pengawas. Jadi bisa dicek, kemudian direview raportnya, dan disubmit atau dipaktakan hasil reviewnya. Kemudian ada panduan di situ. Nah untuk dinas dan LPMP ini kita sediakan manajemen PMP yang isinya mungkin sama ada manajemen pengawas. Jadi untuk pengawas yang belum terdata atau ada pengawas baru yang baru ditunjuk, ini bisa ditambah pengawas oleh dinas maupun LPMP. Kemudian langsung diatur sekolah binaannya sesuai SK yang dikeluarkan. Kemudian fasilitas lainnya adalah cek data timeline, kemudian cek pengguna EDS, dan cek pengawas. Cek pengawas ini untuk mengecek sekolah ini diawasi oleh siapa, masukkan aja NPSN-nya di situ. Kemudian ada progres data, ada progres pengiriman, hitung rapor mutu, supervisi, dan verifikasi. Nah, dan hasil-hasil lainnya yaitu hasil supervisi dan verbal, kemudian hasil rapor mutu baik sekolah maupun wilayah. Ini khusus akses LPMP dan Disdik. Nah, masuk ke intinya untuk tahun ini memang disadari banyak permasalahan yang sampai saat ini juga belum selesai. Mudah-mudahan dari sisi aplikasi kita akan mengeluarkan patch terakhir ya mungkin di minggu ini, di awal minggu ini. Kita setelah ini akan melakukan testing, karena kemarin sudah di testing, masih ada beberapa masukan. Nah, kita coba urai satu-satu masalahnya. Yang pertama, ini permasalahan yang diakibatkan oleh pusat sendiri. Aplikasi EDS ini sering ya mengalami kendala teknis yang membuat pihak sekolah sehingga responden sering menunda jadwal penginputan. Nah ini sebetulnya untuk sekarang ini tidak ada alasan ya sebetulnya untuk kendala teknis terutama responden. Karena umumnya responden sudah tersedia ketika registrasi atau ketika sinkronisasi. Jadi responden kalau misalkan nggak punya siswa atau nggak punya PTK, pasti masalah di Dapodiknya, belum dibuat akunnya atau belum diedit akunnya. Nah itu bisa diselesaikan dengan membuat akun di Dapodik kemudian disinkron, nanti disalin oleh PMP.
Tapi kalau masih ada yang kosong juga, ya itu bisa kemudian lapor ke LPMP atau nanti ke pusat. Teruskan ke pusat. Kemudian yang kedua, masalah nilai standar PTK dan Sarpras banyak yang masih kosong, 0. Disebabkan beberapa proses yang tidak berjalan dengan baik di server pusat. Ya, betul, karena ada ditambah lagi sekarang perubahan Dapodik, jadi kami harus menyesuaikan data-data Sarpras dan PTK di database-nya, di database Dapodik maupun PMP. Jadi mohon bersabar aja kalau yang nilai standar PTK dan Sarpras masih 0, jangan buru-buru mau diedit gimana, nggak bisa diedit itu dari server Bapak Ibu. Kemudian 3, sinkron atau pengiriman data PMP yang seringkali tidak keluar di progres. Nah, ini sehingga diminta kembali, mengirim kembali, membuat operator sering jenuh. Ya, kami sarankan ini, mengirim ini nggak usah sering-sering atau apalagi tiap hari ya Bapak Ibu. Ini cukup seminggu sekali saja untuk mengecek data. Nah, untuk yang tidak keluar progres kirim atau progres hitung rapor mutu itu, coba ketika mau sinkron, itu dihitung ulang rapor mutunya, sehingga dia mengupdate timelinenya. Ya. Dan 4, tidak munculnya hasil rapor mutu yang akan diverval oleh pengawas. Nah ini juga, karena rapor mutu yang dikirim itu adalah rapor mutu yang bulan-bulan awal tahun, di Januari sampai Maret, saya sudah mengirim kok, nah, gitu ya. Nah itu mohon dilakukan hitung ulang saja, rapor mutunya dihitung ulang kemudian disinkron. Itu masalahnya kenapa? Karena perlu updating aja itu masalahnya. Siapa tahu rapor mutunya berubah ketika dihitung ulang. Kemudian nomor 5, di data PMP atau progres pengiriman masih terdapat sekolah yang sudah merger atau tidak aktif, dan bahkan sekolah yang baru beroperasi, sehingga mempengaruhi persentase pencapaian per kabupaten kota. Ya, untuk yang merger atau tidak aktif ini kan sudah disediakan di Dapodik, di manajemen Dapodik. Jadi ketika di manajemen Dapodik ini sudah dinonaktifkan oleh dinas, ini akan disalin oleh server PMP. Server PMP. Nah, nanti kalau masih ada yang tidak tersalin atau masih tidak sinkron, nah ini dari dinas silakan melaporkan ke pusat. Karena itu jalannya terjadwal tiap hari, sistem salin itu otomatis. Jadi harusnya ketika hari ini dinonaktifkan, besok ini sudah nggak ada itu di progres. Jadi kalau ada masalah baru dilaporkan kepada pusat. Kemudian kurangnya informasi panduan dan petunjuk jika mengalami kendala. Ya, ini kami akui ini banyak yang akhirnya mencari, sekarang musimnya YouTube ya, jadi karena pusat tidak mengeluarkan video resmi, sehingga banyak yang menggunakan akhirnya tersesat gitu ya, akhirnya harus install ulang. Banyak sekali yang ikut YouTube terus kami harus tangani akhirnya. Jadi LPMP nggak sanggup, akhirnya ke pusat, banyaknya dilempar ke pusat. Nah, ini ikuti saja petunjuk yang sudah dibagikan, baik itu buku panduan atau langkah-langkah disosialisasi ya. Kemudian permasalahan di daerah, banyaknya aplikasi di Kemdikbud atau mungkin di instansi lain, sehingga sekolah ini banyak kerjaan, termasuk EDS ini jadi tidak maksimal. Kemudian terlalu banyak masalah teknis dan pengunduran dari bulan Desember ya, 2019 ini sampai sekarang sudah Agustus ya. Memang sudah diperpanjang, jadi nggak masalah, ini pendataan sampai 2020. Tapi nggak tahu untuk sampai bulan apanya, kami masih menunggu informasi dari pimpinan. Kemudian tidak semua pemerintah daerah baca dinas pendidikan sebenarnya peduli dengan PMP atau ADS. Ya kalau di Jatim saya lihat ini sangat ini di nasional masalah. Ada beberapa lah yang masih belum ngeh gitu ya. Mungkin karena baru atau ini. Kalau di Jatim ini saya rasa semuanya sudah concern. Kemudian pengawas masih banyak yang tidak menguasai IT. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, ini juga
rekapan masalah dari nasional ya. Jadi mungkin di Jawa Timur sudah lebih bagus ya pengawasnya, banyak yang sudah akrab dengan IT ya. Sudah pengawas 4.0 lah istilahnya. Tapi ada beberapa juga yang mungkin karena tadi belum sosialisasi atau memang masalah sekarang ini lagi pandemi gini, mau sosialisasi juga susah, harus lewat Zoom ya. Jadi ada beberapa fitur yang tidak dikuasai sehingga bingung gitu. Tapi saya yakin untuk Jawa Timur ini kan canggih ya. Allah mudah-mudahan semuanya bisa menguasai. Pokoknya intinya kalau WhatsApp bisa menguasai itu udah menguasai IT sebetulnya. Udah bisa kirim data, kirim file gitu, itu udah menguasai IT. Gitu. Insya Allah semuanya pasti menguasai sekarang. Kemudian nomor 5, nah ini permasalahan juga di daerah, SK dan pembagian tugas pengawas seringkali diubah, seperti pensiun atau pergantian. Ya ini dinas dan LPMP harus bekerja sama. Kalau sudah ada perubahan nih, mohon segera dirubah di mapping sekolah binaannya, atau pengawas sudah pensiun atau sudah nonaktif, ini sekolah binaannya jangan dibiarkan, kasihan nanti sekolah binaan yang pengawasnya sudah pensiun itu kan bingung, ini kok saya nggak di verbal katanya. Nah, itu ya. Ini nomor 6 juga sama intinya, adanya pergantian pengawas baru yang menyebabkan PMP berjalan tidak maksimal. Artinya pergantian jadwal ke sekolah, ya kan, pengawas tadinya yang lama udah menjadwal, sekarang ganti yang baru jadi berubah semua. Kadang-kadang pengawas ini pensiun dibebankan ke pengawas-pengawas yang lama yang ada. Jadi bebannya menambah, sehingga harus menjadwal lagi. Apalagi sekarang nggak bisa kunjungan ya. Beberapa daerah tuh zona hitam itu susah mengunjungi sekolah-sekolahnya. Kemudian, nah ini perlu koordinasi SOP yang baik di dinas dan LPMP ketika ada SK yang baru. Ini segera ditembuskan ke LPMP supaya bisa di-mapping sekolah binaannya. Kemudian untuk permasalahan umum, yaitu kesalahan dan kapasitas, beberapa sekolah sudah mengirim sebelum bulan Desember, ya, tapi tidak muncul di progres. Kendalanya beberapa sekolah tersebut bermasalah mengenai laptopnya. Ya ini saya tegaskan lagi sekarang, untuk versi Desember ke belakang itu tidak bisa dipakai. Jadi kalau masih ada yang menggunakan versi 2019.11 dan seterusnya dan ke belakang gitu, itu diyakinkan harus diganti dengan minimal. Ini sekarang versi 2019.12.18 itu dulu. Kemudian harus melakukan patch, wajib ya, selalu mengupdate patch yang dikeluarkan. Ini jadi mirip Dapodik deh gayanya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada patch ini wajib semuanya harus melakukan update. Kemudian ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan pengambilan prefil yang membutuhkan akses internet. Betul Bapak Ibu. Ini nasional ya, contoh ini Kepulauan Talaut, Sangihe, Siau Tagulandang. Ini di daerah mana? Sulawesi Utara, mau ke Filipina. Nah ini. Mungkin ada di daerah Papua sana, sebelah Papua Nugini yang mengalami seperti ini. Bahkan mungkin di Jawa Timur sendiri masih ada yang susah akses ya. Mungkin ya. Di daerah pegunungan mungkin, atau di daerah pelosok yang belum ada sinyal di situ. Sehingga harus ke kota, harus cari-cari dulu daerah yang ada sinyalnya, ada towernya. Kemudian nomor 8, aplikasi supervisi yang sifatnya online seringkali dikeluhkan oleh pengawas karena domisili pengawas tidak semuanya berada di perkotaan. Ya itu sama ya tadi, akses. Nah kemudian jadwal sinkron yang hanya dalam seminggu hanya 1 kali, contoh setiap Jumat, terkadang menyulitkan. Apalagi kalau di daerah situ listriknya juga tidak stabil atau mati hidup gitu. Ini untuk masalah-masalah yang ada di lapangan, yang tentunya Bapak Ibu ada 1-2 yang mungkin mengalami lah.
Nah, untuk sekarang kita mungkin agak ke teknis sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang di dinas mungkin sering mengalami aduan seperti ini atau di LPMP sering mengalami aduan ini. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian ini, kajian ini bisa ada pencerahan ya, ada solusi. Oke, permasalahannya ada kira-kira ada 10, nanti nomor 11-nya ini jamunya. Ya. Saya langsung aja ya, bahas satu-satu. Aplikasi tidak bisa login. Kemudian hitung rapor mutu macet, nilai PTK yang dan sampah yang 0, install ulang patch, tampilan layar blank hitam, kendala untuk profil EDS, gagal registrasi, fakta integritas, terlanjur checklist, sinkronisasi gagal terkoneksi database PMP 1001, ada mungkin sudah hitung rapor dan sinkron tapi belum di-verbal oleh pengawas. Sekolah tidak aktif. Dan nomor 11 penutup. Pertama, aplikasi tidak bisa login. Pastikan akun yang digunakan sama dengan akun Dapodik terbaru. Nih. Kemudian sering terjadi typo atau salah ketik huruf besar kecil. Yang bikin email kan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita ini yang menemukan. Buatnya misalkan saya nih, misalkan henry@gmail.com, hanya tuh H besar pas daftar Dapodik ya. Kemudian di ketiknya di pas registrasi itu H kecil, ya error pasti nggak berhasil, sehingga tidak bisa login atau si profilnya tidak terproses. Kemudian password, nah ini banyak menggunakan simbol-simbol seperti bintang dan persen, dolar, pagar, akeong, dan sebagainya. Ini dihindari menggunakan simbol-simbol tanda baca. Jadi ini banyak yang error gitu ya, nggak bisa login karena ini. Saya sarankan kombinasinya cukup huruf dan angka saja. Ada huruf besar, ada huruf kecil, angka. Itu udah kuat kok password. Nggak usah ditambahin begini-begini. Nanti malah error loh. Kemudian tidak disarankan copy paste folder database. Nah ini juga ya karena kesalahan kami juga ya, tidak membuat video. Jadi udah keduluan bikin videonya sama teman-teman yang lain. Sehingga saran ini dipakai terus. Malah viewernya tambah banyak. Padahal menghasilkan error ini. Ini tidak disarankan ya, copy paste folder database. Memang tujuannya backup, betul. Tapi ketika diproses itu nanti gagal-gagal yang lain akan muncul. Seperti hitung rapor itu macet, gitu. Nggak bisa sync. Terus ada tidak terkoneksi PMP 1001. Nah, itu tuh efek yang ini. Ini biang keroknya. Kemudian gagal ketika registrasi. Ya. Tidak bisa login karena gagal ketika registrasi. Entah file profilnya itu nggak standar gitu ya. Nanti kita bahas di next slide. Kemudian jika akun operator atau capsec direset oleh dinas, silakan menghubungi dinas pendidikan. Nah ini juga salah satu akibat tidak bisa login karena akun capsec-nya berubah, sehingga nggak bisa login, nggak cocok lagi. Solusinya ASAT EDS. Kemudian masalah selanjutnya itu hitung rapor mutu tidak bisa lanjut atau macet. Masalah ini bisa disebabkan beberapa hal. Antara lain pernah mengcopy folder database. Nah ini memakai aplikasi pihak ketiga atau instalasi tidak sempurna. Jadi ketika instalasi itu mungkin ada beberapa file yang kecegat sama antivirus atau apa, atau firewall, mungkin itu ya. Jadi instalasinya nggak sempurna. Solusinya sinkronisasi terlebih dahulu sebelum untuk membackup data, kemudian ASAT EDS. Balik lagi, Nopo ASAT EDS. Nilai PTK dan Sarpras masih banyak yang 0. Nah, ini pastikan data PTK dan Sarpras di Dapodik terisi dengan baik. Sisanya serahkan ke server. Jadi
Yang masih nol mohon bersabar, ditunggu saja. Lakukan sync seminggu sekali, nggak usah tiap hari Bapak Ibu. Seminggu sekali aja cukup lah untuk mengecek data PTK sudah masuk atau belum. Kemudian data standar maksudnya ya, data rapor standar itu ya. Kemudian akan dirilis patch baru untuk perbaikan data PTK nasabah. Ya, ini ada perbaikan. Nanti tunggu patch baru. Ini contoh rapor mutu EDS di sekolah. Ini contoh rapor yang tidak ada nilai PTK-nya di sini. Ini kayak kue yang udah dimakan ini, jadi nggak ada nilainya di sini. Jaring laba-labanya coak sedikit. Oke, lanjut. Setelah install ulang patch, tampilan layar blank hitam ini banyak dialamin ya. Ini nggak usah panik, sebetulnya nggak usah install ulang. Cukup ini masih terdapat cache atau data tembolok atau data sebelumnya. Jadi solusinya clear cache saja dengan menekan Ctrl Shift Delete. Pilih clear data atau bersihkan data kalau bahasa Indonesia. Kalau masih gagal atau nah lakukan langkah di gambar ini. Nanti di share ya. Kami share bahan. Nah, ini lakukan langkah ini, tekan F12 pada browser. Kemudian pilih ini menu application, pilih clear storage, kemudian pilih clear site data dan refresh halaman. Harusnya sih dengan gitu aja udah selesai. Karena ini kita mengikuti perkembangan browser Google Chrome ya. Google Chrome itu kan update kadang setiap minggu, kadang setiap bulan gitu. Jadi selalu ada perubahan sehingga sekarang ini pakai teknologi caching-nya dia. Cache maksudnya caching. Caching. Kendala untuk prefill EDS. Nah, ini. Banyak yang gagal. Gunakan akun EDS yang sama dengan akun Dapodik terbaru. Password sama usernya. Kalau mau ngecek bisa dilakukan oleh dinas atau LPMP. Cek user pengguna EDS. Itu bisa dicek oleh sekaligus passwordnya cocok nggak dengan Dapodik. Itu bisa dicek. Kemudian seringkali typo. Nah, ini juga yang kadang-kadang wah ini ya sampai admin pusat yang harus. Padahal yang salah ngetik sekolahnya. Salah ngetik satu huruf. Pak itu kurang angka ini satu. Nah. Sampai ke pusat ya, sampai nyerah LPMP sama dinas juga. Iyalah nyerah orang yang ngetiknya sekolah, pasti kita nggak tahu kenapa gagal kan gitu. Nah, setelah kadang-kadang saya itu nyobanya tuh diunduh dulu profilnya, kemudian dicoba diregistrasi di laptop sendiri ya, registrasi sekolah itu yang gagal itu, ternyata berhasil. Pakai akunnya ini, passwordnya ini, kadang-kadang salah satu huruf, salah huruf besar gitu. Nah, itu sudah kami sediakan dicek pengguna EDS ya. Kalau yang password pasti kita minta ke sekolah untuk mengecek, karena kita nggak tahu password. Tidak bisa dicek karena dienkripsi. Aman lah password Dapodik sekarang. Kemudian kalau masih ada sekolah yang menggunakan prefill nasional, ini ada aja ya Bapak Ibu. Prefill nasional ini dikeluarkannya bulan Januari Februari waktu itu, karena keberatan waktu itu server prefillnya, sehingga kita generatekan secara nasional, tapi sudah ditutup itu. Tapi masih ada yang nanyakan masih prefill itu, underscore prefill. Ini udah nggak bisa dipakai ya prefill nasional. Yang ada sekarang prefill di website yang sudah resmi. Kemudian untuk gunakan prefill terbaru ini diakses di pmp.kemdikbud.id/unduhan. Pilih menu prefill EDS 2019. Kemudian gagal registrasi, seringkali prefill yang digunakan itu salah nama atau terdapat spasi dan dalam kurung. Contoh, nah ini nih, contoh penulisan file prefill yang keliru. Ada nama file, kemudian ada spasi, ada dalam kurungnya. Nah, ini biasanya ini karena bolak-balik ngunduh prefill. Udah diunduh lagi. Kadang-kadang ada sampai 7, 8 gitu ya dalam kurungnya itu.
Pokoknya profil itu hanya sekali pakai Bapak Ibu. Habis itu dihapus saja atau dibuang. Karena ketika kita sudah sync, itu pasti berubah lagi datanya. Jadi itu ya, ini pastikan dihapus. Jadi nama file cukup .pmp saja. Ini biasanya yang membuat error atau tidak berhasil registrasinya. Kadang-kadang tidak ditemukan. Registrasi selesai tapi file profil tidak ditemukan. Nah, ini karena ini. Kemudian copy, nah ini salah satu solusinya juga. File yang sudah diperbaiki ini di copy ke profil ke direktori profil Dapodik. Jika masih gagal, lihat gambar. Ini ada langkah selanjutnya. Ini kalau misalkan gagal terus pakai ini. Tapi pastikan file profilnya betul ya. Ini masuk ke folder EDS di Dasmain, kemudian pilih folder sync, klik kanan properties, pilih yang nomor 2-nya pilih trusted installer, ini. Kemudian edit, terus pilih lagi trusted installer, kemudian klik allow full control, kemudian apply, lalu registrasi kembali. Ini ya agak ribet sedikit ya, cuman cukup ampuh. Kemudian fakta integritas kepala sekolah terlanjur checklist. Bagaimana yang sudah terlanjur checklist kemudian nggak bisa diklik lagi, nggak bisa dibatalkan. Kalau yang sudah terlanjur tidak apa-apa Bapak Ibu, jika tidak ada lagi perubahan data. Tapi jika masih ingin memperbaiki, silakan tunggu rilis patch terbaru, akan ada tombol batalkan fakta. Sama di sini di EDS juga ada. Nah, sinkronisasi gagal terkoneksi database PMP 1001 ini banyak yang alami. Terdapat error di database atau aplikasi, kemudian mati. Ini error di database aplikasi ini bisa disebabkan tadi ya, seperti di atas tadi. Ini karena copy paste folder bisa, atau karena ketika install aplikasi ini nggak sempurna atau ada yang error. Kemudian yang kedua, coba ini bisa juga karena service PMPDB dan PMP web servernya ini mati. Jadi untuk mengembalikan, coba matikan, nanti kemudian restart lagi, nah baru masuk lagi apakah masih nyala atau tidak ya. Nah setelah dimatikan nih backup folder database hanya untuk berjaga. Kemudian jangan terburu-buru menginstal ulang. Takutnya apa yang udah diisi udah 100% tinggal sync tapi nggak bisa, malah hilang semua. Nah setelah itu hubungi admin LPMP atau pusat untuk memulihkan data atau dinas ya. Kemudian aset EDS solusinya. Karena ini nggak bisa lagi kecuali aset EDS. Yang penting database-nya itu terbackup intinya itu. Kemudian sudah hitung rapor dan sinkronisasi tapi belum diverval oleh pengawas. Nah ini karena data rapor mutunya itu nggak terkirim ke server pengawas. Solusinya silakan hitung rapor mutu ulang, kemudian lakukan sinkron di waktu atau hari yang sama, dianjurkan di bawah jam 12 siang. Ini karena di versi yang sebelumnya ini ada perbedaan pembacaan waktu AM dan PM. Jadi yang PM ini dianggap AM. Jadi kalau Bapak Ibu ngirimnya jam 1 siang, itu dianggap jam 1 malam ya. Beberapa komputer ada yang nggak support itu format ini. Nah kemudian pastikan tabel master PMP itu terkirim ketika sinkronisasi. Jadi ada terkirim ke server tuh tabel master PMP. Kemudian harap dipastikan akun yang digunakan login EDS sama dengan akun Dapodik terbaru. Jadi kemudian sekolah tidak aktif. Ini mohon mengajukan penonaktifan di penonaktifan sekolah di manajemen Dapodik ke LPMP atau Dinas Pendidikan. Jadi kalau ke LPMP teruskan ke dinas, nanti oleh dinas dinonaktifkan ya. Kemudian tunggu 1 kali 24 jam agar daftar sekolah terupdate. Cek sekolah Anda di progress data untuk memastikan sekolah itu sudah hilang atau sudah nonaktif. Nah ini aset EDS. Terakhir,
kedua dari terakhir ya. ASAT ADS ini singkatan ya, bukan grup kilat atau apa, asat banyu asat itu loh. banyu kering, kalau air kering kan asat ya. Nah, ini singkatan acuan solusi ampuh dalam EDS. Ini kenapa? Karena bolak-balik kami menerima aduan, akhirnya dari sekian banyak aduan itu kami coba rangkum jadi satu solusi gitu ya, yang mudah-mudahan bisa clear semua masalahnya. Dari semua masalah di atas tadi 10 tadi, rata-rata solusinya ASAT EDS kok. Kira-kira gini Bapak Ibu, langkahnya. Pertama, lakukan sinkronisasi EDS untuk backup ke server. Kalau sudah terbackup, sudah kesinkron, ini tenang nih, datanya harusnya sudah aman, sudah terupdate. Kemudian hapus atau uninstall versi sebelumnya. Bersihin, mau itu sudah update mau belum, itu bersihkan aja. Pasti itu ada error itu. Kemudian lakukan instalasi dengan menggunakan installer 2019-12.18. Ini yang 80 MB ya, bukan yang 27-an ya, karena itu patch itu. Pastikan yang 80 MB. Kemudian lakukan patch 2020-0207. Ini 23 MB. Ini sepasang, sejoli ini, sehidup semati, jangan dipisah-pisah. Kecuali nanti ada yang baru ya. Kemudian unduh prefill terbaru. Ini pastikan prefill terbaru, jangan yang lama. Kemudian registrasi dengan akun Dapodiknya juga yang terbaru, ya, karena unduh prefill terbaru pastinya akun Dapodiknya juga yang paling baru, yang update. Untuk mengeceknya, akun Dapodiknya bisa ke dinas atau LPMP. Kemudian pilih kandidat responden. Nah, ini yang sering terlewat. Kemarin-kemarin pilih kandidat itu sering dilewat. Ini wajib sekarang. Pilih kandidat di menu manajemen pengguna. Ini wajib. Karena kebayang kalau siswanya ada 1000, kita milih cuma 15, masa dicari satu-satu kan gitu. Pilih aja, nanti ada menu saring sesuai responden yang menjawab, ya, yang terpilih. Biar nggak ngecek satu-satu gitu ya, berapa halaman gitu. Ngecek satu-satu. Ini ya, pilih kandidat ini wajib. Karena ini digunakan untuk hitung total kemajuan. Nah, di langkah selanjutnya, tombol kuning di beranda. Ini tujuannya untuk merestore data sekaligus menghitung ulang total kemajuan. Karena kadang-kadang ada yang total kemajuan 100% tahu-tahu zong. Kan ada sampai YouTube-nya itu, ini aplikasi PHP bukan PMP katanya. Udah diisi, terus diregistrasi ulang, begitu dilihat isiannya kosong, padahal progresnya 100. Nah, ini gunanya untuk membersihkan itu, yang hitung total kemajuan. Jadi 100% atau tidaknya itu di sini, ini krusial, 2 langkah ini krusial, pilih kandidat dan hitung total kemajuan ini wajib. Nah, kemudian setelah hitung total kemajuan ini muncul nanti kandidat responden di checklist yang sudah terpilih ya, kemudian diklik lanjutkan. Nah, nanti sudah klik lanjutkan tuh muncul hasilnya sudah 100% atau belum. Nah, tinggal dicek dan diisi sampai semua jenis responden 100%. Kemudian hitung rapor mutu. Setelah itu sinkronisasi. Baru pastikan hasil sync, timeline, dan master PMP itu terkirim ke server. Itu yang utamanya. Kemudian NB. Solusi ini mengabaikan penyelamatan data-data yang diinput di EDS versi lama sebelum 12.18. Gitu ya. Pokoknya kalau yang input sebelum versi ini harap bersabar aja. Mohon diisi ulang saja gitu ya. Langsung ke versi ini saja, langsung loncat. Nggak ada patch-patch sebelum ini, udah lupakan itu karena ada perubahan yang cukup signifikan di struktur database. Sehingga kita tidak bisa lagi balik ke versi 2019.11 ke belakang. Nah, ini perlu keikhlasan dalam menginput ulang. Itu aja ya Bapak Ibu. Mungkin yang masih ada, tapi ya mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan minimal sekarang udah pakai 2019.12.18. Kalau masih ada, hapus saja, lupakan datanya.
Itu mungkin untuk ADS. Nah, untuk Jawa Timur ini ada di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 2 hari libur, Senin, Selasanya libur. Senin, Selasanya libur. Jatahnya ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini bisa sync di 4 hari ini. 5 hari ini. Senin, Selasanya off. Ini hari ini masih off ya, berarti besok bisa sinkron. Kemudian itu tadi menanggapi yang jadwal sinkron hanya seminggu sekali, terlalu sedikit. Nah, ini kami sudah tambah jadi 5 hari, 2 harinya off, ya untuk giliran yang lain, provinsi lain. Kemudian ini ada alamat aplikasi, ada ADS, yaitu localhost 1745, harus diinstal dulu. Manajemen PMP bisa diakses di sini, manajemen.pmp.kemdikbud.go.id. Kemudian supervisi mutu bisa diakses di supervisi.pmp.kemdikbud.go.id. Dan web PMP-nya sendiri ada di pmp.kemdikbud.go.id. Sekarang PMP ini kenapa .kemdikbud ya, nggak di bawah Dikdasmen? Karena rencana akan membawahi semua jenjang, termasuk PAUD nantinya. Tapi perlu penyesuaian peraturan dulu. Ini agak panjang kalau ini masuk ke PAUD ini. Walaupun di PAUD sebelumnya ada pemetaan mutu, mungkin akan digabung. Mungkin itu Bapak Ibu, saya sekaligus mendoakan ini turut peduli dan kita cegah meluasnya pandemi COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir dan keadaan bisa pulih kembali. Doa kami untuk insan pendidikan di seluruh Indonesia agar diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bapak Ibu. Monggo kami kembalikan lagi ke Ibu Maya. Oke. Nggih. Ada sesi berikutnya ini ya. Nggih. Iya. Diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Mas Henry atas materi yang disampaikan. Ini tadi terkait banyak hal nggih, terkait dengan progres PMP, perkembangan aplikasi. Nggak keluar suaranya? Masih nggak keluar suaranya? Dengar? Sudah? Saya mendengar. Mas Henry ini berarti. Sudah jelas ya Pak Anang? Jelas. Nggih, matur nuwun. Nggih, jadi tadi materinya ada progres PMP, perkembangan aplikasi PMP dari tahun ke tahun, sekaligus permasalahan yang dihadapi baik di pusat maupun di daerah.